dimanapun Anda berada. Selamat datang dan selamat mengikuti perayaan Ekaristi Hari Minggu Biasa ke-25. Disiarkan secara langsung dari Gereja Katedral Jakarta. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan oleh Romo Agustinus Heri Wibowo PR dan diiringi oleh paduan suara wilayah Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Saudara, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka Muliakanlah Tuhan Allah dari Puji Syukur nomor 657. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, panggilan dasar manusia adalah mengabdi Allah dalam hidupnya. Pengabdian itu dapat ditunjukkan dengan mengindahkan nilai-nilai keamanan dan sosial, sehingga keadaan tentram dan sejahtera dapat terwujud. Namun demikian, doa dan peneguhan juga mempunyai peran yang tidak kalah besar dalam mendukung karya dan pewartaan kabar gembira dalam hidup sehari-hari. Belajar dari seruan Injil hari ini, kita diajak untuk menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk berbuat baik dan tidak menunda-nunda, sehingga kita mengalami rahmat Allah yang lebih besar dan sesama melihat kemuliaan Allah di dalam hidupnya. Marilah sekarang kita hening sejenak, menyesali dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku. Kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
kemuliaan kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar semua orang mengabdi kepadamu secara total, sehingga dapat memperoleh anugerah keselamatan. Kami mohon berilah kami kebijaksanaan, agar kami senantiasa menjadikan Engkau sebagai yang pertama dan utama dalam hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Diko, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, hai kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan yang berpikir,
Kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan raja palsu. Kita akan membeli orang papa karena uang, dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Beginilah Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub. Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. Pujilah, pujilah Tuhan yang Maha Rahi. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Pujilah, pujilah Tuhan yang Maha Rahi. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius. Saudaraku yang terkasih, pertama-tama aku menasihatkan, panjatkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur kepada Allah bagi semua orang, bagi pemerintah dan penguasa, agar kita dapat hidup aman dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah penyelamat kita. Ia menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Allah itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ia telah menyerahkan diri sebagai tebusan bagi semua orang, suatu kesaksian pada waktu yang tepat. Untuk kesaksian itulah, aku telah ditetapkan sebagai pewarta dan rasul. Yang kukatakan ini benar, dan aku tidak berdusta. Aku ditetapkan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Oleh karena itu, aku ingin agar dimanapun kaum laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa kemarahan dan perselisihan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Yesus Kristus menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang telah kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola. Sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku lakukan? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu bendahara itu memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu kepadanya, terimalah surat utangmu. Duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul. Bendahara yang tidak jujur itu dipuji oleh tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak cahaya. Aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Siapa saja yang setia dalam hal-hal kecil, ia setia juga dalam hal-hal besar. Dan siapa saja yang tidak benar dalam hal-hal kecil, ia tidak benar juga dalam hal-hal besar. Jadi jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jika kamu tidak setia mengenai harta orang lain, siapakah yang akan memberikan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada Tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.
Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, selamat pagi semuanya. Saya akan mengawali dengan sebuah pantun. Tanam pinang rapat-rapat, agar puyuh tak dapat lari. Tolong dikenang dan diingat-ingat. Perkenalkan saya Romo Heri. Belum selesai ya, masih ada lagi. Mamon dunia jangan disayang. Hati gembira di hari pekan. Teruslah berbagi, tak usah bimbang. Jangan tunda kebaikan. Jangan tunda kebaikan. Itulah pesan yang mau disampaikan. Dari sekian banyak inspirasi Injil hari ini, saya menawarkan tema jangan tunda kebaikan. Jadi bendahara itu dipuji karena kecerdikannya. Dia tidak dipuji karena ketidakjujurannya. Jadi Yesus memuji bendahara itu bukan karena ketidakjujurannya, tetapi yang dipuji adalah kecerdikannya. Bagaimana ketika dia sudah dikatakan mau dipecat, dia menggunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menolong orang lain. Hari ini dikatakan kamu mau dipecat, hari itu juga dia memanggil para pihak yang berutang. Dia tidak menunda-nunda pekerjaan baik itu. Dia menggunakan mamon yang fana untuk memperoleh persahabatan yang kekal, yang awet. Mamon bisa habis, persahabatan bisa panjang. Dia tidak menunda-nunda. Yang 100 tempayan minyak dipotongnya menjadi 50 tempayan minyak. Yang 100 pikul gandum dipotongnya menjadi 80 pikul gandum. Ini tentang tidak menunda-nunda kebaikan. Kesempatan akan selalu datang. Gunakanlah secepatnya. Jangan ditunda karena kesempatan itu bisa jadi tidak datang lagi. Saya mempunyai kisah kecil tentang menunda-nunda kesempatan baik dan akhirnya saya gagal berbuat baik. Jadi pada waktu itu saya dikasih seekor anjing kecil. Anjing kecil yang lucu. Saya tidak terlalu tahu ini jenis apa. Yang jelas bulunya tipis, kupingnya itu tegak, moncongnya mancung, bukan yang pesek ya, tapi yang mancung. Lalu kakinya pendek, perutnya buncit. Jadi kalau kenyang dia itu jalannya geol-geol. Ke sana kemari lari-lari geol-geol, hampir menyentuh ubin, hampir menyentuh lantai. Lucu sekali, saya senang dengan anjing itu. Lama kemudian saya mempunyai 2 murid yang barusan kehilangan ayahnya. Mamahnya sudah lama meninggal, dia yatim piatu. Ketika berkunjung ke pastoran, dia lihat anjing itu, mata 2 anak ini berbinar-binar. Dia senang sekali lihat anjing itu. Lalu dia bilang, Romo boleh dong anjingnya buat kami, biar kami di rumah tidak kesepian. Kami mempunyai teman, anjing yang lucu itu. Boleh ya Romo, boleh ya Romo, please deh. Dia ngomong gitu. Lalu saya bilang, ya nanti saya kasih anjingnya buat temanmu di rumah. Tetapi saya punya banyak waktu, anjing itu masih tetap bersama saya. Tidak segera saya berikan kepada 2 anak yatim itu. Anjing ini menyenangkan, dalam beberapa waktu kemudian ternyata menimbulkan gangguan bagi dunia sekitar. Jadi dia mulai, kan masih kecil, jadi habitusnya, kebiasaannya belum bagus. Teman saya kamar sebelah protes, Heri,
Kenapa Romo? Itu anjing kecilmu kasih hadiah di depan pintu kamarku. Jadi dia buang hajat sembarangan. Lalu kemudian di lain waktu temanku satu lagi protes. Heri, itu anjing kecilmu kasih adonan di depan pintu makan. Saya enggak doyan makan. Jadi dia buang di situ. Jadi akhirnya anjing kecil yang lucu ini karena kebiasaannya yang belum tertata dengan baik menimbulkan gangguan dan saya ikut-ikutan menjauh dari anjing ini. Suatu ketika anjing ini saya beri makan karena saya tidak tahu caranya, saya kasih sisa tulang-tulang dan tak lama kemudian anjing itu kejet-kejet itu apa ya? Begini-begini itu menggelebar-gelebar dan tak lama kemudian anjing itu meninggal dunia. Sementara anak yatim itu butuh sekali anjing itu. Saya sebetulnya bisa memberikannya tetapi saya menunda-nunda. Itu penyesalan seumur hidup saya. Pertama, anjingnya meninggal, mati. Anak yatim itu tidak jadi terhibur. Itulah kesempatan yang tidak digunakan. Itulah mamon yang sifatnya sementara. Apabila tidak segera kita manfaatkan, ada banyak gangguan, godaan yang menghambat kita untuk mewujudkan perbuatan baik. Saudari-saudara yang terkasih, bacalah Injil hari ini. Lukas 16 ayat 9 dikatakan, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Ayat ini adalah nasihat Yesus untuk menggunakan kekayaan duniawi secara bijak untuk menolong orang lain dan membangun hubungan persahabatan. Sehingga kelak ketika harta duniawi tidak lagi berharga, kita akan diterima di dalam kediaman kekal. Mamon bukan hanya uang, tetapi segala sesuatu yang fana, kekuasaan, jabatan, waktu. Nah, pesan Injil hari ini adalah panggilan untuk bertindak cerdik. Yesus ingin kita meniru kecerdikan itu, tetapi untuk tujuan yang benar, yakni membangun kerajaan Allah. Mamon dalam bentuk apapun seharusnya tidak menjadikan tujuan, tetapi menjadikan alat bagi kita untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Maka mamon-mamon itu jika kita memiliki posisi atau jabatan, gunakanlah untuk memperjuangkan keadilan, bukan untuk memperkaya diri. Jangan tunda mengeluarkan kebijakan yang menyejahterakan rakyat kecil, yang menyejahterakan sesama. Jika kita memiliki harta, jangan tunda untuk mengulurkan tangan, membantu mereka yang membutuhkan, mendanai proyek-proyek sosial atau memberantas kemiskinan. Jika kita memiliki waktu dan energi, jangan menundanya. Kunjungi orang yang sakit, dengarkanlah orang yang kesepian, dan jadilah tangan Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Dan yang paling dekat dengan kita, gunakanlah mamon kita di dalam lingkungan keluarga. Jangan menunda untuk mengatakan, aku mencintaimu. Jangan menunda untuk memaafkan. Jangan menunda untuk mendengarkan. Sebab kita tidak tahu kapan kesempatan itu tidak ada lagi. Akhirnya saudara-saudari yang terkasih, mamon sementara, kehidupan kekal selamanya. Marilah kita gunakan waktu yang singkat ini untuk berbuat kebaikan dan tidak menunda-nunda lagi. Kita gunakan waktu, jabatan, harta, talenta, kesempatan yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk membangun kemah abadi. Tuhan memberkati. Amin. Saudari-saudara, marilah kita ungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah menyerahkan dunia ini untuk kita kelola dan pelihara dengan penuh tanggung jawab. Bagi pemimpin gereja, semoga para pemimpin gereja mampu memberikan teladan dan inspirasi bagi semua orang untuk bekerja dengan penuh semangat, kredibel, dan akuntabel untuk membangun dunia yang lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ekonom dan peneliti, para seniman dan penyair, dan semua orang yang membangun hari depan bangsa, semoga mereka yang bertekun dalam ilmu dan seni mampu menciptakan karya-karya demi dunia yang penuh keindahan dan perdamaian. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua, semoga para orang tua dapat menerima putra-putri mereka apa adanya dan mampu membimbing serta memfasilitasi anak-anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai bakat minat mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang ditindas oleh para penguasa, bagi kaum miskin yang disalahgunakan, dan bagi semua korban ketidakadilan, semoga martabat manusiawi saudara-saudari kita dihargai dan dilibatkan sebagai pelaku pembangunan dan pengembangan dunia yang lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Universal, semoga kita terinspirasi oleh Santo Fransiskus Assisi, menyadari keterkaitan kita dengan semua ciptaan yang dikasihi Allah dan mengalami cinta serta penghargaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Wujud Gereja Indonesia, semoga para narapidana Kristiani memperoleh layanan yang dapat membantu mereka untuk menemukan gambaran Allah yang Maha Rahim dan penuh cinta, sehingga mereka tergerak memperbaiki dan mengembangkan diri terus-menerus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita doakan bersama doa tahun Yubileum 2025. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus, saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Yubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa Maha Baik, dengarkanlah dan kabulkanlah seluruh doa dan harapan yang kami panjatkan ke hadirat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi.
Berdoalah saudari-saudara, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, berkenanlah menerima persembahan kami ini, serta mempersatukannya dengan kurban putramu, sehingga mendatangkan keselamatan bagi kami, sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Engkau telah menciptakan alam semesta dan mengatur silih bergantinya waktu. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan menempatkan seluruh alam raya yang megah ke bawah kuasanya, agar selaku wakilmu ia mengatur alam semesta yang engkau ciptakan dan selalu memuji Dikau karena besarnya karya-karyamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat kami memujimu sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Damai Kristus.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh. Bersemayamlah di dalam
Marilah berdoa. Ya Allah, semoga dengan kekuatan rezeki surgawi yang telah kami terima ini, kami dimampukan untuk mengabdi-Mu dengan setia. Ajarilah kami untuk berani melawan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dengan cinta kasih yang bersumber dari-Mu, sehingga kami layak bagi hidup yang abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memperhatikan pengumuman. Saudari-saudara, marilah kita siapkan hati, budi, dan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.